dipersembahkan oleh Bank BRI. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan tafsir Al-Misbah mengenal surah Yunus. Pada episode sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa segala yang bersumber dari Allah adalah kebenaran. Maka jika ada selain itu hanyalah kesesatan. Kami akan lanjutkan kembali uraiannya, silakan Bang. Baik, kita lanjutkan. Demikian itulah kemantapan kebenaran yang ada di sisi Allah. Haknya apa yang bersumber dari Allah. Dan haknya wujud Allah. Demikian itu juga telah menjadi suatu ketetapan yang pasti terhadap orang-orang yang durhaka, bahwa mereka tidak akan beriman. Orang yang tidak mau beriman sudah menjadi ketetapan, Tuhan tidak kasih dia petunjuk untuk beriman. Itu yang dikatakan, kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Demikianlah sebagaimana kemantapan itu tadi, demikian juga telah menjadi mantap ketetapan Tuhanmu untuk orang-orang yang durhaka, yang mau terus-menerus durhaka, pastilah mereka tidak akan beriman. Itu nanti kita baca di surat Yasin, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja buat mereka itu. Kamu beri peringatan atau tidak beri peringatan, dia sudah tidak akan beriman. Ada orang-orang yang seperti itu. Kita lihat, qul hal min syurakaikum man yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Kalian wahai orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah, adakah di antara yang kamu persekutukan itu yang mampu menciptakan makhluk lalu menghidupkannya kembali? Qul Allahu yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Hanya Allah yang bisa menciptakan lalu menghidupkan kembali. Maka bagaimana kalian mau memutarbalikkan fakta? Tu'fakun itu efek, itu berbohong. Kebohongan itu memutarbalik. Bagaimana kalian memutarbalikkan? Qul hal min syurakaikum man yahdi ilal haq. Adakah di antara sekutu-sekutumu itu, sekutu-sekutu Allah yang kamu angkat sebagai sekutu Allah itu, yang bisa memberi petunjuk kepada kebenaran? Katakanlah Allah yang memberi petunjuk kepada kebenaran. Apakah yang memberi petunjuk kepada kebenaran lebih wajar untuk diikuti, ataukah yang tidak bisa memberi petunjuk walau terhadap dirinya? Faman yahdi ilal haqqi ahaqqu ayyuttaba. Fa kaifa tahkumun? Fama lakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian ini mengambil putusan? Ini ada begini, ini sebenarnya sudah jelas nih, tapi ini ada begini, ini tidak jelas. Saya kira dalam kehidupan keseharian kita begitu. Bagaimana kalian mengambil keputusan? Fama lakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian memberi putusan? Wa ma yattabi aktsaruhum illa zannan inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Ini saya ingin jelaskan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang-orang yang musyrik itu, orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu hanya mengikuti dugaan saja. Nah, kita ingin gambarkan dulu begini. Dalam Islam ada yang dinamai akidah, ada yang dinamai syariah. Akidah, kepercayaan itu harus penuh keyakinan dan harus Anda fahami dan tidak ada lagi ruang untuk ragu. Itu akidah. Tuhan Maha Esa, tidak ada ruang untuk ragu. Itu namanya akidah. Sudah terikat, akidah itu artinya terikat di dalam hati. Nah, tetapi kalau syariah, itu hukum-hukum rincian, itu bisa dugaan. Terus dikatakan innallaha alimun bima yaf'alun, Tuhan Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Baru dia lanjutkan. Wa ma kana hadzal Qur'an ayyuftara min dunillah. Al-Qur'an ini tidak mungkin merupakan kebohongan yang dinisbahkan kepada Tuhan. Quran tidak mungkin dia merupakan kebohongan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad lalu dia berkata itu dari Tuhan. Saya mau beri gambaran begini, Bu. Ine berkata pada saya, besok saya mau datang.
Dia segan pada saya, dia bilang besok saya mau datang. Boleh jadi dia bohong atau tidak? Boleh jadi dia bohong. Tapi Anda yang berkata boleh jadi dia bohong, saya lantas berkata begini, orang ini tidak pantas berbohong. Bukan hanya ucapannya tidak akan datang besok, apapun ucapannya, karena tidak pantas dia berbohong, pasti bukan kebohongan. Nah, Al-Quran begitu. Al-Quran ini tidak pantas, apapun yang disampaikannya dinamai kebohongan. Kenapa? Karena dia bersumber dari Allah. Bukti-bukti kebenarannya terlalu banyak, sehingga tidak pantas dia berbohong. Kita lanjutkan. Baik, kami akan lanjutkan kembali. Allah memberitahukan kepada orang musyrik bahwa Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan dan juga mematikan. Sebenarnya orang musyrik itu pun tahu dan menyadari keberadaan Tuhan, namun mereka selalu mengingkarinya. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Buatlah satu surah semacam Al-Quran kalau kamu beranggapan bahwa itu buatan manusia.